Shalom, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Prapatan, khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini dan yang berada di rumah. Tuhan beserta kita. Mari kita memulai ibadah kita bersaat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 3 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini.
hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah adalah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 6 ayat 9 sampai 13. Kita membaca secara responsoria. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan. Dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu. Warta Jemaat Minggu tanggal 6 Februari 2022. Yang pertama, tema Minggu hari ini adalah Minggu kelima setelah Epifanias dengan topik menjadi pengikut Yesus. Yang kedua, kebaktian sekolah Minggu pada hari ini Minggu tanggal 6 Februari dimulai kegiatan anak sekolah Minggu di HKBP Mampang Perapatan yang dimulai dengan secara virtual. Dimohon kepada orang tua untuk dapat mendampingi anaknya agar dapat mengikuti ibadah anak sekolah minggu tersebut. Yang ketiga, sermon guru sekolah minggu pada hari Rabu tanggal 9 Februari pukul 7 malam akan diadakan sermon guru sekolah minggu yang dimulai melalui Zoom dengan meeting ID yang tertulis. Diberitahukan kepada semua guru sekolah minggu untuk dapat mengikuti sermon ini. Yang keempat, pemberkatan nikah. Ini adalah warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Andreas Herianto Parluhutan Togatorop, putra dari Bapak Sintua Wilson Togatorop dan Ibu Herlince Sianturi, anggota jemaat HKBP Bicarung, Resort Bicarung Bogor, dengan Seli Silitonga, putri dari Bapak Humala Silitonga dan Ibu Eri Simanjuntak, jemaat HKBP Mampang, Resort Mampang. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari pukul 8.30 pagi di Gereja HKBP Bicarung, Resort Bicarung Bogor. Kiranya Tuhan memberkati acara tersebut. Yang kelima, rapat HKBP Resort Mampang Perapatan pada hari Jumat tanggal 11 Februari akan diadakan rapat Resort HKBP Mampang yang dimulai pukul 12 siang sampai dengan selesai, bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang. Untuk itu melalui surat undangan dan warta ini diundang ketersediaan dan kehadirannya para halada resort, untusan Sintua, pelayan full timer, majelis perbendaharaan dan partaun, utusan pengurus seksi-seksi baik itu Koinonia, Marturia dan Diakonia, dan pengurus dewan-dewan dalam hal ini Koinonia, Marturia dan Diakonia. Adapun materi rapat ada laporan pelayanan resort di 2021, laporan keadaan keuangan, program kerja resort 2022, anggaran resort 2022 yang akan dibahas dalam rapat ini. Rapat jemaat pada hari Minggu tanggal 20 Februari setelah ibadah pukul 9.30 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang. Kita akan mengadakan rapat jemaat untuk membicara dan menetapkan program kerja serta anggaran HKBP Mampang Perapatan pada tahun ini. Melalui warta ini sebagai undangan tertulis kepada semua anggota jemaat HKBP Mampang diundang untuk dapat mengikuti rapat tersebut. Pendaftaran guru sekolah minggu sesuai hasil sermon para halado
yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Januari telah diputuskan dan dibuka kembali pendaftaran guru sekolah minggu HKBP Mampang untuk periode 2022 sampai 2024. Untuk itu, bagi jemaat yang berminat menjadi guru sekolah minggu dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir dan membawa surat pengantar dari Sintua sektor masing-masing selambat-lambatnya hari Minggu tanggal 13 Februari untuk diserahkan kepada pimpinan jemaat dan sekretariat. Setelah warta ini akan dibacakan surat penggembalaan dari Pareses 8 terkait pandemi COVID-19. Yang ke-9, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kami teruskan dengan surat penggembalaan terkait dampak pandemi COVID-19 yang kedua dengan nomor 036 Distrik 8 DKI 22. Kepada yang terhormat seluruh majelis dan jemaat HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dengan perantaraan pendeta resort maupun pimpinan jemaat di tempat. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja. Kita sangat prihatin menyaksikan peningkatan yang signifikan kasus harian COVID-19 varian Omikron di tanah air, khususnya di ibu kota Jakarta pada beberapa hari terakhir ini. Kita juga mendapatkan informasi bahwa di antara mereka yang terpapar tersebut merupakan anggota jemaat, pekerja gereja dan para pelayan di tengah-tengah gereja HKBP. Sehubungan dengan itu, untuk mendukung program pemerintah guna mencegah penyebaran COVID-19, maka kami mengajak seluruh jemaat, pekerja dan pelayan gereja agar yang pertama, memperketat disiplin protokol kesehatan di lingkungan gereja. Jemaat yang merasa kurang prima kesehatannya diimbau agar mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing. Apabila kondisi tubuh jemaat masih terasa kurang sehat, segera periksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Yang kedua, jika kondisi tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah tatap muka, maka untuk sementara waktu perlu dipertimbangkan kembali pelaksanaan ibadah virtual atau live streaming, khususnya di wilayah yang penularannya meningkat secara cukup signifikan. Sementara berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan informasi dan kondisi terkini perkembangan COVID-19 di lingkungan sekitar gereja. Yang ketiga, mengikuti vaksin ketiga atau booster bagi yang telah memenuhi syarat di sentra-sentra vaksin yang tersedia guna meningkatkan imun tubuh dan meminimalisir dampak infeksi dari COVID-19. Tetap bersehati, memberikan topangan dan aksi solidaritas kepada warga jemaat, pekerja gereja, para pelayan gereja, serta masyarakat sekitar yang terpapar COVID-19. Demikian surat penggembalaan ini kami sampaikan. Roh Tuhan memampukan kita melewati pandemi ini dengan berpegang teguh pada firman-Nya yang berseru, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Terambil dari Yesaya 31 ayat 5. Teriring salam dan doa dari kami HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, tertanda tangani Pendeta Bernard Manik MTH. Demikian surat penggembalaan ini kami bacakan. Kita akan memasuki doa syafaat. Untuk itu mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang baru yang selalu Engkau berikan kepada kami. Terima kasih sampai saat ini kami juga masih boleh melaksanakan ibadah kami. Dan Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi Tuhan kami mohon Engkau tetap membimbing kami
dalam setiap langkah kehidupan kami. Untuk itu kami menaikkan doa syafaat kami Bapa, yang saat ini gerejamu di minggu-minggu ke depan akan melakukan beberapa kegiatan, baik itu kegiatan sekolah minggu yang saat ini masih dilaksanakan secara virtual, sermon guru sekolah minggu. Tuhan, anak-anak kami sudah rindu, tapi Tuhan ajarkan kami bersabar menunggu waktu Tuhan agar kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu ya dengan tatap muka dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, saat ini kami juga mendoakan anak kami, warga jemaat-Mu yang akan melakukan pemberkatan pernikahan. Bapa, kiranya Engkau juga yang campur tangan agar boleh acara ini berjalan dan baik, dan Tuhan kiranya memberkati keluarga yang akan dibentuk. Bapa di surga, ada beberapa kegiatan, baik itu rapat Parhala Doresot, rapat jemaat, dan lainnya. Bapa, kami mohon Tuhan, biarlah program ini menjadi nyata di hadapan-Mu, dan Tuhan ajar kami untuk memuliakan nama-Mu melalui program-program ini. Untuk itu Bapa, datanglah Engkau Tuhan, kami ingin Kau berkati setiap rapat-rapat yang akan dilaksanakan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga mendoakan orang-orang yang berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan kami juga semakin percaya Bapa, Engkau tetap memberkati mereka sesuai dan seturut kehendak-Mu. Bapa di surga, saat ini kami menaikkan doa syafaat kami khusus Bapa. Bapa, Engkau tahu pandemi ini kembali mengalami peningkatan. Bapa di surga, kami juga tidak tahu apa yang kami perbuat. Kadang-kadang kami juga jenuh, kami juga merasa terkungkung Bapa, dan kami bingung Bapa, apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, kami tetap memohon bimbingan-Mu, kami tetap memohon Tuhan dukung kami, jaga kami, terutama Tuhan boleh berkati kami agar kami boleh melewati pandemi ini, khususnya varian yang saat ini berkembang. Kami tidak terpapar, kami boleh tetap melaksanakan perintah-Mu, dan kami melakukan kegiatan kami sehari-hari dengan baik. Untuk itu Tuhan, saat ini juga kami banyak mendengar saudara kami, teman kami, sahabat kami, maupun orang-orang di lingkungan kami banyak yang terpapar. Kami mau serahkan Bapa, walaupun Tuhan banyak informasi yang kami dapat, tapi kami memohon satu Tuhan, tumpangkan tangan-Mu kepada mereka, angkat sakit penyakit mereka sehingga mereka dapat pulih dari keterpaparan akan virus, dan kami boleh berjumpa dalam keadaan yang baik, terutama Tuhan, supaya kami boleh memuliakan nama-Mu bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami juga mendoakan seluruh warga jemaat-Mu, seluruh warga Indonesia. Bapa, ajar kami tetap kompak mematuhi protokol kesehatan, ajar kami juga mengikuti arahan-arahan dari pemerintah kami, sehingga kami Tuhan boleh melewati pandemi ini yang dikatakan pada gelombang ketiga, dan Tuhan, kami tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih. Untuk itu Bapa, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami alaskan doa kami demi nama Yesus Kristus yang hidup. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita mengumpulkan persembahan 1A 1B. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 238 ayat 1 dan seterusnya. Sampai jumpa dirimu.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oras, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan selalu dan tetap menyertai kita di dalam keputusan kita mengikut Dia, dan kebahagiaan yang kita jalani sekalipun proses yang harus kita lalui, terlebih lagi dalam kondisi COVID-19 ini. Yang menjadi firman Tuhan di Minggu Epifania yang terakhir ini, di mana Allah menyatakan dirinya, tertulis dalam kitab Injil Markus pada pasalnya yang pertama, dimulai dari ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Saya baca untuk kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai ke-20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali di minggu terakhir Epifania ini dengan topik minggu kita menjadi pengikut Yesus, di mana kembali saya katakan Epifania adalah Allah menyatakan dirinya di dalam hidup manusia. Allah menyatakan dirinya di dalam hidup manusia. Itulah Epifania. Dan di minggu terakhir ini, di minggu Epifania ini diserukan kembali dan memanggil kita semua untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Menjadi pengikut Kristus yang setia, di mana pemuridan dimulai dengan panggilan Yesus kepada mereka yang dipilihnya. Panggilan Yesus kepada mereka yang dipilihnya. Dan ketika para murid tidak lagi hidup sesuai kemauannya, pemilihan itu mengajak mereka untuk hidup sepadan dengan kehendak Allah. Menjadi pengikut Yesus, merubah pola pikir, merubah cara hidup, tidak lagi hidup menurut keinginan, tetapi hidup sepadan dengan kehendak Allah. Danau Galilea yang berisi begitu banyak berbagai jenis ikan, dan para pelayan di sana menjala ikan. Kita bisa menggambarkan mengapa harus digambarkan dengan jala. Kenapa tidak pancing? Kenapa nelayan itu tidak memakai pancing, tetapi harus jala? Ini menggambarkan bahwa jala adalah gambaran panggilan kepada setiap manusia. Pada saat jala itu disebarkan, dia akan menyebar. Dia tidak pada satu sisi, tidak pada satu titik, tetapi ketika jala disebarkan dia akan menyebar.
tidak pada satu tempat. Yang artinya gambaran jala adalah gambaran panggilan kepada manusia dan berbagai latar belakang hidup, suku, bangsa, dan bahasa, bahkan status sosial yang berbeda-beda. Maka semua menyatu dalam keanekaan di mana Tuhan memanggil mereka untuk menjadi dan masuk ke dalam rumah kerajaan Allah, menjadi sebuah keluarga Allah. Mengapa tidak pancing tetapi jala? Yang artinya panggilan itu tidak ditujukan kepada seseorang, tidak ditujukan kepada yang tertentu, tidak berdasarkan status, tidak berdasarkan kedudukan, tidak berdasarkan keberadaan, tetapi panggilan itu ada untuk semua manusia, semua latar belakang, semua status sosial. Panggilan itu tidak ditujukan hanya berdasarkan, ya dia pintar dia dipanggil, ya dia kaya dia dipanggil, ya dia hebat dia dipanggil, tidak. Tetapi saat ini panggilan itu diberitahukan Tuhan bagaikan gambaran jala, panggilan kepada semua manusia dari berbagai latar belakang hidup, dari berbagai suku bangsa, dari berbagai bahasa, bahkan status sosial yang berbeda. Disatukan untuk menjadi keluarga Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimulai dari ayatnya yang ke-16, saat Yesus berjalan menyusuri Danau Galilea, dia melihat Simon dan Andreas, saudaranya, sedang menebarkan jala. Lalu Yesus mengatakan, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu Yesus melihat dan memanggil Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya tengah membereskan jala dalam perahu. Mereka pun meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Mereka mengikut Yesus tanpa banyak dalih, tanpa neko-neko, tanpa banyak alasan, tanpa banyak omongan, namun mengikutinya dengan tulus dan spontan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita tentunya pastinya itu bukanlah hal yang mudah. Jikalau itu terjadi kepada kita, tentunya itu bukanlah hal yang mudah. Pasti murid pun menyadari betapa beratnya tantangan yang harus mereka hadapi ketika mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Murid menyadari ketidakmampuan mereka untuk mengikuti Yesus. Murid menyadari siapa mereka, latar belakang mereka, pola pikir mereka, di mana mereka harus melayani orang yang besar, mengikuti orang yang besar, yang mengikuti Yesus di tengah-tengah masyarakat dan jemaatnya. Murid itu pun merasakan dan menyadari betapa beratnya tantangan yang harus mereka hadapi. Namun ketika Allah memanggil, ketika Allah memerintah, tidak ada satupun yang bisa menolak, mengelak, bahkan menghindarinya. Mungkin ketika kita dipanggil sesama kita, mungkin bisa saja kita ucap, butet, rojo tuson, tuorjon, pai majoma, margim dope awinna, pai majoma, adong dope PRhu inna. Mungkin kita bisa masih mengulur waktu, mungkin kita bisa berkata tidak. Tetapi ketika Allah memanggil, ketika Allah telah memerintahkan, kekuatan kuasa yang paling hebat itu tidak bisa satupun menghindarinya. Ingatlah, ketika Allah telah memutuskan untuk memanggil, tidak ada kekuatan lain pun yang bisa mengelaknya. Namun kekuatan kuasa panggilan itu mematahkan rasa takut, rasa kekhawatiran murid itu bahwa panggilan itu adalah seruan daripada Tuhan. Sehingga semua harta benda, pangkat, jabatan, hubungan, kekerabatan, bahkan nyawa sekalipun haruslah disadari bahwa itu adalah milik Tuhan.
Dan yang harus kita sadari pun, marilah kita pakai itu untuk menjadi saksi atau memberitakan Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan ini adalah otoritas Yesus sendiri. Dia tidak pergi mencari untuk menjadi muridnya ke sinagogi. Dia tidak pergi ke bait suci. Dia tidak pergi ke tempat persekutuan-persekutuan. Tetapi mengapa dia memilih orang-orang yang ada di tempat itu? Sehingga sebenarnya dia bisa memilih untuk melakukan pelayananku, aku harus memilih orang yang memiliki intelektual tinggi. Orang yang harus pintar berbicara. Orang yang harus memiliki keberadaan status sosial yang baik. Namun itu dia singkirkan dan ingin memberitahukan bahwa Allah berkuasa memilih kita dalam segala keberadaan kita yang terbatas. Allah memiliki otoritas, bukan karena hebatku, bukan karena kuatku, bukan karena pintarku, bukan karena kekayaanku, tetapi atas perkenaan Allah ketika Dia memanggil dan memilih kita. Dan panggilan itu tidak terbatas oleh waktu. Kapan saja, setiap waktu sesuai kehendak Allah. Contoh kecil. Ketika manusia itu harus dipanggil Tuhan, adakah yang bisa mengelak? Tidak. Kita tidak pernah tahu. Memento mori hanya dikatakan kepada kita. Ingatlah hari kematianmu. Di mana, tanggal berapa, kita tidak pernah tahu. Tetapi satu yang pasti, kita akan mati. Karena itu bagaimana kita mengingat sebelum kita mati, kita memakai nafas kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memilih nelayan sementara kita mengetahui bahwa hidup seorang pelayan adalah hidup di mana dia mencari makan dan di situ dia, di mana dia bekerja dan di situ dia makan. Jikalau dia tidak bekerja, dia tidak akan makan. Dan kehidupan mereka tergantung bagaimana baik buruknya cuaca. Kita bisa melihat, kalau kita beli ke pasar, cuaca baik, maka ikan pun banyak. Tetapi kalau kita ke pasar, cuaca pasang, dan kita bisa melihat ikan itu pun tidak ada. Mungkin ikan bekas-bekas sisa-sisa kemarin. Demikian juga hidup nelayan. Mereka hidup di mana mereka bekerja, di situ mereka makan. Namun sekalipun mereka biasa, Yesus memberikan tanggung jawab kepada mereka suatu pekerjaan yang besar dan mulia bersama dengan Yesus. Menurut kacamata manusia, sekalipun dia kecil dan dihina di mata manusia, tetapi di mata Tuhan mereka berharga. Itulah panggilan. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para nelayan adalah pekerja yang keras dan tangguh. Jam kerja mereka tidak pernah terbatas. Mereka bekerja dan terjun di dalam laut sepanjang malam sambil melawan dinginnya dan badai yang menerpa. Artinya, kerja keras mereka dibutuhkan di dalam sebuah kerajaan Allah atau keluarga Allah. Kerja keras mereka, etos kerja mereka sangat berguna memanusiakan manusia. Karena itulah Yesus memilih mereka. Ada 5 hal yang ingin disampaikan melalui nats ini. Yang pertama adalah menjadi pengikut Yesus ternyata itu tidaklah pilihan. Saya mau memilih menjadi pengikut Yesus. Tetapi menjadi pengikut Yesus ternyata tidaklah sebuah pilihan, melainkan kesungguhannya adalah suatu keputusan. Sehingga dikatakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Kutak ingkar. Mengikut Yesus bukanlah pilihan, tetapi mengikut Yesus adalah keputusan. Dan untuk menentukan apa yang paling utama dalam kehidupan untuk mendapatkan
yang Tuhan janjikan. Demikian juga murid Yesus dalam pemuridannya, dia yang memanggil bukan dari yang hidupnya mapan. Yesus memanggil bukan dari dan melihat latar belakang, tetapi Yesus memanggil untuk menempa dan membentuk seseorang menjadi pelayan. Siapakah pelayan? Apakah pendeta? Apakah sintua? Tidak. Pelayan pertohonan, pelayan naso pertohonan. Kamilah pelayan pertohonan, Bapak Ibu Saudara-saudari adalah pelayan naso pertohonan. Kita semua adalah pelayan, dan kita semua telah dipanggil untuk melayani Tuhan, dan itulah menjadi keputusan kita. Yang dipanggil hanya membutuhkan kesediaan, karena segala kelemahan dan kekurangan yang kita miliki, Tuhanlah yang menyempurnakan. Karena kita tidak pernah sempurna. Dang sempurna au ala napat ditau. Saya tidak mampu. Dari ketidakmampuan saya memohon kepada Tuhan untuk dimampukan. Dang na sempurna parhaladoon sintua ini menjadi sintua. Mereka tidak mampu. Tetapi pilihan itu memampukan mereka di mana Tuhan bekerja. Lasongonido hita. Begitu juga dengan kita. Bukan kita tidak mampu menjadi seorang bapak, bukan kita tidak mampu menjadi seorang ibu, bukan kita tidak bisa menjadi anak yang baik. Semuanya adalah baik. Seperti yang dikatakan Tuhan di Kejadian 1:31, segalanya sungguh amat baik adanya. Kekurangan kita disempurnakan oleh Tuhan. Karena itu mari menyerahkan diri kepada Tuhan dengan kesetiaan kita mengikut Dia. Keputusan itu adalah mutlak dan jangan pernah mengingkarinya. Jangan karena kenikmatan dunia kau meninggalkan Tuhanmu. Jangan karena tawaran atau jabatan kau meninggalkan Tuhanmu. Namun memang Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup seorang Kristen akan mulus adanya. Itu omong kosong. Tetapi Tuhan menjanjikan di dalam setiap pergumulan kita, Dia pasti ada. Dia selalu menopang dan menggendong kita. Karena itu setialah. Bukan berarti Tuhan tidak ada bersama dengan kita ketika kita menghadapi pergumulan. Dia ada. Hanya tinggal bagaimana kita mau berseru kepada Dia. Dan yang keempat adalah mengikut Yesus. Itu bukan identitas yang patut untuk dibanggakan dan patut untuk dipajangkan, tetapi kewajiban untuk menjadi saksi Kristus. Bukan hanya sekedar saya Kristen, saya pengikut Kristus. Tetapi ketika hidup dan perbuatan kita tidak memanusiakan manusia, itu sama saja dengan omong kosong seperti khotbah minggu lalu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita telah diberikan kebebasan dari dosa oleh Tuhan. Kita tidak lagi tertawan, tetapi kita memiliki kemerdekaan. Pakailah kemerdekaan itu menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kita, dan pakailah kesetiaan kita dalam mengikut Yesus, karena itu adalah menjadi keputusan kita di dalam mengikut Dia. Lakukanlah seturut dengan kehendak Allah, dan setialah menjadi pengikut Yesus, dan jadilah teladan di tengah-tengah kehidupan kita melalui perkataan perbuatan hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang Kau tabur di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Engkau menyatakan diri di dalam mengikut setiap murid-Mu di dalam mengikut Engkau. Engkau mengajak kami Tuhan, memilih kami untuk mengikut Engkau. Dan inilah yang menjadi keputusan kami. Di mana setiap keputusan kami sadar walaupun kami adalah manusia yang lemah, yang terkadang kami merasa kejenuhan, merasa bosan, merasa tidak mampu, tidak percaya diri, namun kami yakin dan percaya. Melalui firman-Mu Tuhan mengingatkan kami, di tengah-tengah kelelahan kami, di tengah-tengah ketidakberdayaan kami, di tengah-tengah ketidakmampuan kami, Tuhanlah yang memampukan kami. Karena itu ya Bapa, ajari kami melalui Roh Kudus-Mu, untuk kami selalu tetap setia dengan keputusan kami, untuk mengikut Engkau sekalipun banyak tantangan,
tawaran, kenikmatan, kesusahan bahkan di dalam mengikut Engkau. Namun ajari kami untuk tetap setia kepadamu dengan satu keyakinan, kuat kuasa-Mu menyertai dan menuntun dan menolong kami, serta menopang kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ajari kami untuk mencapai damai sejahtera dalam setiap proses kehidupan kami, sehingga kami menjadi keluarga Allah yang seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan, agar kami juga bisa menjadi penjala manusia. Inilah kami, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita nyanyikan ayat yang pertama sambil bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.